Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Selamat sore. Pertama-tama mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Seperti janji saya kemarin, hari ini saya akan tunjukkan cara menghitung pitch propeller kapal. Ini lagi rame ya, ada apa? Repair kipas atau baling-baling di situ. Ya, ntar. Saya akan ajari cara menghitung pitch propeller. Sebenarnya video ini udah pernah saya bikin di bengkel AU. Cuma di Pontianak ini selain bengkel AU ada bengkel satu lagi yaitu Yani Jaya Sukses yang punya punya workshop untuk bisa memperbaiki propeller. Nah, ceritanya propeller ini sudah hampir rusak ya, sudah sangat tipis sekali, nanti saya tunjukkan. Dia sudah sangat tipis sekali dan pemiliknya rencananya mau beli propeller dengan tipe yang sama dan ukuran yang sama. Nah, tentunya kalau kita mau beli propeller seperti yang sering saya bilang, kita harus tahu pertama diameternya, pitch-nya, kemudian data yang lainnya seperti bos propeller, kemudian konnya atau tirusnya di dalam itu kita harus tahu semua. Nah, yang paling penting di sini yaitu menghitung pitch propeller, karena pitch propeller itu tidak bisa diketahui dengan cara mengukur ya, tapi ada perhitungannya. Cuma biasanya kalau misalnya teman-teman propellernya ada stemnya, itu tidak perlu melakukan kegiatan ini. Nah, ini karena kasusnya propellernya tidak ada stemnya, makanya kita ukur di tempat yang datar dan kita akan mengetahui pitch-nya ya. Sebenarnya mengetahui pitch itu ada 3 cara, sering saya sebutkan baik di live TikTok maupun di video-video saya sebelumnya di YouTube ya. Cara mengetahui pitch propeller yang pertama yaitu dengan cara dihitung pada saat desain. Ya, perhitungan mencari efisiensi, mencari P per D, pitch per diameter, kemudian menghitung kavitasinya seperti itu. Nah, kemudian cara kedua yaitu dengan cara seperti ini. Kita ukur propellernya. Nah, ngukurnya nanti bagaimana? Nah, itu sedang dibuat lingkarannya ya. Lingkarannya itu sediameter nanti saya tunjukkan. Sedang dibuat lingkarannya. Nah, nanti ini bisa dihitung pitch-nya. Itu yang kedua. Yang terakhir yaitu kita coba berlayar dengan kecepatan tertentu dan jarak tertentu, kita bisa tahu pitch-nya dari situ. Nanti kita akan bahas di video yang lainnya. Nah, yang pertama ini kita akan menghitung pitch. Kita menghitung pitch dengan cara kita ukur ke propellernya. Karena pitch itu apa sih? Pitch itu adalah jarak yang ditempuh oleh kapal ketika propeller itu berputar satu kali putaran. Saya akan tunjukkan ya. Nah, ini di sini ada repair propeller, karena di sini ini sama lihat ya, tipis sekali ya. Sudah sangat tipis sekali, makanya harus di repair dan ditambah daging ya. Ditambah daging. Sebenarnya ini tidak permanen. Repair seperti ini dilakukan ya bisa dipakai sampai 1 kali SS lah. Nanti dia pasti akan seperti ini lagi. Ya, pasti akan berkurang lagi seperti ini. Dan efisiensinya tentunya juga berubah jauh dari awalnya. Nah, di data propeller ini, di bosnya, itu biasanya ada data diameter, pitch, kemudian beratnya, dan posisi dia putar kanan, putar kiri itu ada di bosnya sini. Cuma ini tidak ada sama sekali. Ya, nanti kita akan ukur semuanya. Dan Mas ini sedang melakukan penambahan ketebalan dari masing-masing daun ini. Dan ini perlu waktu sekitar 10 hari sampai 2 minggu Mas ya. Ya, 10 hari sampai 2 minggu. Karena ini udah tipis sekali, Bro. Nah, udah tipis sekali. Ya. Nah, ini kita akan hitung pitch-nya. Ini yang satu ya, yang sedang diproses penambahan ketebalan. Nah, yang itu nanti akan kita ukur. Itu belum dilakukan penambahan ketebalan, tapi untuk menghitung pitch-nya bisa. Karena pitch itu nanti saya tunjukkan. Ya. Oke, dan ini sedang persiapan. Teman-teman lagi mempersiapkan ngangkat propellernya ke sini. Nah, ini kita gambar dulu ya. Jadi diameternya si propeller ini, teman-teman ngelihat enggak ya? Terlihat enggak ya, ada diameter, ada lingkaran di sini. Ini kita gambar dulu. Nah, ini garisnya ini. Nah, garis lingkaran itu kita gambar dulu sediameter propeller, seukuran propeller ya, diameternya. Ini tadi diameternya 1905 atau 75 inci. 75 inci. 1905. Nah, pitch terbesar pada propeller itu ada di 0,7 diameter. Jadi nanti kita akan bikin lingkaran satu lagi di 1333 meter. Kita akan buat lingkaran satu lagi. Nah, disitulah nanti kita akan
mengukur ketinggian dari face dan backnya. Kemudian kita cari sudutnya segala macam ya. Oke. Sementara nanti kita akan siapkan dulu. Jadi di sini ya, selain di bengkel usaha mandiri, untuk teman-teman yang mau mengerjakan propellernya, di sini kita bisa melakukan perbaikan propeller. Ya, seperti ada contoh yang sudah jadi ini ya. Ini sudah jadi, sudah ditambah ketebalannya ya. Sudah ditambah ketebalannya. Nah, ini. Jadi tebel begini, Rek, 1 cm. Ini 1 cm. Yang tadi itu sisa 2 mili paling. Nah, yang itu. Yang mau di repair itu. Nah, ini kemarin juga gitu. Ini kemarin ketebalannya juga sangat tipis dan sudah ditebeli lagi sampai sini karena ada aturan ya. Di ketebalan tiap ini ada garis-garis ini. Garis-garis diameternya ya. Itu di tiap jari-jari itu ada ketebalan minimumnya secara aturan kelas ya. Seperti itu. Nah, ini udah jadi. Udah jadi dan merah-merah ini bekas penetran ya. Bekas penetran. Diketahui apakah ada yang bolong-bolong atau tidak. Ini ternyata kondisinya bagus. Nah, ini kita cari sudutnya ya, senternya. Dan 667 Om. 667. Oke. Oke. Sip. Oke. Nah, dari jangka ini kita akan buat lingkaran di 0,7 diameter ya. Lingkaran di 0,7 diameter. Kenapa 0,7? Karena pitch propeller terbesar itu ada di 0,7. Nah, ini. Untungnya ada Om ini yang belum pulang. Kalau Om ini sudah pulang, tadi saya pusing tadi. Mau bikin lingkaran-lingkaran ini. Nah, itu. Oke. Sip. Nah, lingkaran yang luar itu lingkaran diameternya. Sorry ya, mungkin kalian tidak bisa lihat. Kemudian lingkaran yang dalam itu lingkaran 0,7. Boleh ditaruh situ, Mas? Nah, itu harus benar-benar pas ya di lingkarannya. Di situ juga sudah dilingkari untuk diameternya si bos itu, si bos propeller. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Oke. Nah, ada. Oke, sip. Perhitungannya nanti akan saya tunjukkan di komputer ya. Cuma di sini akan saya tunjukkan mana sih yang diukur untuk mengetahui pitch propeller itu ya. Pertama yaitu diameternya, kemudian di 0,7 diameternya yaitu garis ini, Rek. Garis ini. Ini tadi garis diameternya dia ya 75 inch. Kemudian ini adalah garis diameter untuk 0,7 R-nya. Nah, mana yang diukur itu? Seperti itu. Nanti kita akan lihat. Oke. Di sini Om ya. Minta tolong ditandain di 2 tempat ya, ditandain di 2 tempat, di propellernya situ, iya situ, sama di bawah sana Om, yang kena ini pertemuan antara garis dengan siku. Agak gede Om, seret itu agak gede biar kelihatan. Nah, itu ini ya, ini ditandai sudah. Terus yang itu juga Om, maaf, yang di yang di face ya, ini yang di face, ini yang di backnya, face dan backnya. Oke, maju. Nah, itu Om ditandai juga di situ. Oke, sama di sikunya Om, di sikunya juga ditandain ini. Oke, kemudian di bawahnya Om. Oke, sip. Oke Om. Nah, kemudian kita ukur di sini ya, di back di face-nya tadi, di face-nya tadi. Maaf, dan sebelumnya propellernya harus dalam kondisi tengkurap ya, harus dalam kondisi tengkurap. Dan ini adalah face-nya yang di atas ini face-nya, kemudian yang di belakang itu back-nya, bagian depan. Nah, ini kita ukur di sini 395 Om ya, 395. Dicatat saja 395. Kemudian yang bawah Om, yang bawah diukur juga, hasil tanda yang bawah tadi 395. Ini 15 cm ya, 150. Oke. Lalu berikutnya kita kita geser dulu propellernya karena kita udah dapat data 2 tadi. 395 ya, 395 untuk face-nya.
kemudian backnya dia 150 dari lantai ya, dari lantai. Kita ukurnya dari lantai. Nah, kita tepikan dulu agak jauh ya. Agak jauh. Oke. Sip. Iya, dari center. Ya, kita garis. Nah, itu. Oke. Sampai ke sini. Ya. Oke. Sip. Nah, kemudian busurnya Om. Titik ini ketemu titik itu. Nah, digaris saja Om. Digaris saja. Iya, digaris saja. Oke, sip. Minta tolong diukur juga Om. 39 ya. 39 ya? 49 ini. 49. 490 ya, ya. Ditulis saja di situ Om. 490 Om. Oke, jadi ini kita sudah dapat datanya 490 ya. Nanti dari hasil pengukuran ini nanti kita akan hitung menggunakan Excel ya untuk lebih mudahnya, dan akan saya tunjukkan di depan komputer nanti. Ya wes, jadi intinya itu Rek, karena kita mau beli baru, jadi ini harus diukur diameternya ya, diameter dalamnya, kemudian panjangnya, kemudian tirusnya, dan juga spi-nya ini harus diukur ya, lebar spi dan juga ketinggian dari spi ini. Tapi karena di sini bengkelnya sudah berpengalaman, maka nanti data itu kita dapatkan dari petugas bengkel di sini ya. Nanti kita akan minta untuk melengkapi datanya. Sementara itu Mas ya, jadi yang pertama kita harus bikin lingkaran seperti tadi, kemudian yang kita cari yaitu ini. Angka ini face-nya 395 dan back-nya itu 150. Nanti kita akan cari perhitungannya di depan komputer, serta ini segitiga ini harus kita ukur. Ini sudah jelas di jari-jari dan ini kita dapatkan. Oke ya, sekarang saya akan tunjukkan data yang sudah kita ukur di lapangan tadi. Tadi saya janji mau ngerjakan dengan Excel ya, tapi karena ini sudah malam dan komputer ada di kantor, makanya saya coba saya jelaskan menggunakan gambar. Saya udah coret-coret di sini, nanti saya jelaskan apa saja. Dan ini hanya untuk pembelajaran teman-teman ya. Jadi angka pitch yang ketemu nanti ini hanya skala, tapi biasanya selisihnya tidak terlalu jauh ya, selisih paling dalam hitungan senti saja, maksimal 5 cm seperti itu. Nah, untuk aktualnya teman-teman bisa saksikan besok di TikTok, karena besok saya akan upload juga perhitungannya yang aktual. Kita pakai program di komputer menggunakan Excel dan menggunakan program yang untuk gambar itu, sehingga menentukan sudutnya itu bisa akurat. Nah, ini saya jelaskan sebentar. Oke, jadi di sini kita gambar dulu ya lingkaran yang tadi. Ini adalah lingkaran diameternya 1905 ya. Ini sudah benar karena kita sudah ada ini. Jadi sebelumnya maaf saya potong dulu. Jadi kita harus sediakan ini alat tulis, kemudian jangka, dan ini penggaris, dan ini satu lagi ada busur ya. Busur ini untuk menghitung menentukan sudutnya nanti. Nah, ini jangka, kemudian busur, penggaris, dan siku ya. Nah, dari angka ini, dari diameter 1905 ini, kemudian kita hitung ya 0,7D nya seperti yang kita ukur tadi, itu dia 1334, sebenarnya 1333, sekian gitu ya. Nah, itu kemudian ini radiusnya, kalau diameternya ini berarti dia jari-jarinya ini atau radiusnya ini ya, kita bulatkan. Nah, akhirnya ketemu lingkaran ini ya, lingkaran ini. Nah, dari data tadi yang kita ukur ya, di sini ada 490, sorry belum saya tulis lah, ini 490. Kita ketemu sudutnya bisa pakai ini, bisa pakai busur ya, busur ini untuk mencari sudutnya ini, alfanya ini ya. Kemudian atau bisa juga dengan menggunakan rumus trigonometri. Kita tarik garis dulu ya, tegak lurus di sini supaya dia bisa jadi kita bisa pergunakan trigonometri, yaitu tangan ya, tangan depan dibagi miring atau depan dibagi samping untuk sin atau cosnya. Nah, kemudian dari sini tujuan utamanya yaitu mencari sudut ini, sudut yang terbentuk dari yang kita ukur tadi, yang back dan face. Dan tadi saya salah ya, backnya itu yang 395 di sini ya,
395 mm itu yang backnya, kemudian face-nya itu yang 150 ya. Jadi kita sudah dapat 1, 2, dan 3. Yang kita cari untuk menghitung pitch propeller yaitu ini, back, face, dan alpha ya, back, face, dan alpha. Nah kemudian setelah kita mendapatkan back, face, dan alpha, langsung kita bisa menghitung pitch propeller tersebut, yaitu pitch sama dengan B atau back dikurangi face dikalikan 360 dibagi alpha. 395 dikurangi 150, 360 dibagi 43 derajat. Lalu di sini 245 ya, 395 kali 150 dikurangi 150, 245 kali 8,37. Ketemunya yaitu 2051 mm. Ini adalah pitch-nya dan diameternya 1905 seperti itu. Sambil saya tambahkan di sini ya, jadi untuk mengukur dan tambahkan dan mengulang ya. Untuk mengetahui pitch propeller itu sebenarnya ada 4, yaitu yang pertama dengan cara picometer, kita ukur menggunakan picometer. Kemudian yang kedua dengan pada saat desain, pada saat kita mendesain untuk menentukan ukuran-ukuran propeller. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara itu tadi, mengukur propellernya, dan cara yang paling akurat yaitu dengan pada saat kapal jalan. Kita coba kecepatan berapa dan jarak yang kita tempuh berapa mil, dan kita tempuhnya dalam waktu berapa jam, dan di situ dicatat juga putaran mesin, rasio gearbox, dan semuanya dicatat sehingga pitch-nya akan ketemu ya. Jadi itu tadi adalah cara menentukan atau mengetahui pitch sebuah propeller. Nah karena propellernya mau dibeli, maka ada beberapa ukuran yang yang sudah kita ukur tadi, dan seperti yang saya sampaikan bahwa ada data-data seperti kon, kemudian diameter innernya si bos propeller itu tadi nanti kita dapat dari teman-teman yang di bengkel tadi, seperti itu. Oke ya, itu tadi adalah cara menghitung pitch propeller dan kita sudah dapatkan nilai pitchnya tadi. Dan untuk data yang lainnya kita tunggu dari omnya tadi, saya lupa nanya namanya ya. Terus informasi buat teman-teman ya, kalau kalian mau repair di sini tidak semudah itu ya. Jadi ada syaratnya, karena YJS itu punya docking, jadi repair propeller di sini hanya menerima untuk kapal-kapal yang ngedok di Yani Jaya Sukses gitu. Tapi tidak usah khawatir karena kita punya satu bengkel lagi ya, yaitu bengkel usaha mandiri yang bisa memperbaiki propeller, memperbaiki shaft. Halo Mas, memperbaiki shaft gitu ya. Jadi ada di bengkel usaha mandiri yang pernah saya tunjukkan juga videonya di YouTube, banyak sekali. Ada ngedok nungging itu, ngedok pantatnya, kemudian perbaikan shaft apakah segala macam di sana ya. Oke, itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.